Awalnya hanya dianggap pengangguran karena jualan online dari rumah. Dihina tetangga, diremehkan keluarga, bahkan dicibir teman sendiri. Tapi siapa sangka, dari sabun rumahan yang ia racik sendiri, omsetnya kini tembus puluhan juta. Ini bukan cerita instan. Ini kisah nyata tentang bagaimana hinaan bisa jadi bahan bakar kesuksesan. Bagaimana ceritanya? Inilah cerita inspiratif yang akan membuat Anda memahami arti perjuangan. Nadia duduk termenung di ruang tamu rumah kontrakan sempit berukuran 4x6 meter yang ia tinggali bersama ibunya. Di luar, suara kendaraan bersahutan, khas jalan padat di gang perbatasan kota. Sudah lebih dari setahun sejak ia lulus SMA, dan hidupnya belum bergerak kemana-mana. Teman-temannya sudah sibuk kuliah, beberapa kerja di toko atau ikut kursus. Sementara dia masih di rumah, membantu ibunya mencuci, menyetrika, dan kadang hanya melamun sambil menggulir layar HP. Sejak ayahnya meninggal karena serangan jantung 2 tahun lalu, beban ekonomi keluarga sepenuhnya jatuh ke pundak ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci di 5 rumah tetangga. Penghasilan tak menentu, cukup-cukup makan, kadang tidak. Ibunya tak pernah mengeluh. Tapi dari sorot matanya, Nadia tahu ibunya lelah. Usianya sudah hampir 50. Tapi harus tetap membungkuk di bawah sinar matahari setiap hari. Kalau kamu punya ide buat bantu, ya lakuin aja. Nggak usah malu. Yang penting halal. Kalimat itu pernah keluar dari mulut ibunya saat Nadia bilang ingin coba jualan online. Waktu itu, Nadia bahkan belum tahu mau jualan apa. Ia hanya lihat teman-temannya di Instagram ramai promosi baju, skincare, bahkan stiker lucu. Sepertinya mudah, tinggal posting, nunggu pesan, lalu kirim barang. Nadia akhirnya memutuskan untuk mencoba. Ia tidak punya modal besar, bahkan bisa dibilang nol. Tapi ia punya satu hal. Satu unit HP Android lawas yang dulu dibelikan ayahnya saat ia kelas 11, yang sekarang sudah retak kacanya dan sering panas saat digunakan lebih dari 1 jam. Ia mulai dengan menjual barang-barang milik sendiri. Beberapa baju yang sudah tidak muat, tas kecil, jilbab, bahkan sandal yang masih layak pakai tapi jarang dipakai. Semua difoto seadanya, tanpa properti, hanya dengan latar tembok rumah yang catnya mulai mengelupas. Ia mengunggah semua barang itu ke marketplace gratis dan membagikannya ke status WhatsApp. Tak ada yang beli. Beberapa teman bahkan hanya menanggapi dengan emoji tertawa. Salah satu teman sekolahnya membalas status, "Laper banget ya, sampai jualin baju bekas." Sakit hati? Jelas. Tapi Nadia diam. Ia tidak balas. Ia hanya hapus komentar itu dan tetap unggah barang lain esok harinya. 1 minggu berlalu, akhirnya ada satu pembeli. Seorang ibu-ibu dari kampung sebelah memesan jilbab bekas seharga Rp10.000. Nadia senang bukan main. Ia bungkus rapi, tulis alamat tangan, dan naik ojek online ke kantor ekspedisi. Meski jaraknya hanya 2 kilometer. Biaya ongkos kirim lebih mahal daripada harga barangnya. Tapi dia tetap kirim. Bukan soal untung rugi, ia hanya ingin tahu rasanya jadi penjual yang bisa melayani pelanggan. Setelah itu, Nadia mulai rajin mempelajari cara jualan online dari YouTube. Ia tonton video cara membuat foto produk menarik tanpa alat mahal. Ia cari tahu kata-kata promosi yang tepat. Ia tulis ulang caption berkali-kali sebelum diposting. Ia bahkan mulai mencoba sistem dropship dari supplier yang tidak meminta stok. Ia pilih produk fashion yang sedang tren, seperti kaos polos dan tote bag. Masalahnya, pelanggan tak datang dengan mudah. Ada hari-hari di mana Nadia tidak mendapat satu pun chat, bahkan like pun tidak ada. Beberapa hari ia ingin menyerah. Tapi setiap melihat ibunya pulang dengan tangan pecah-pecah karena deterjen, ia urungkan niat menyerah itu. Lambat laun, 1-2 pesanan datang. Pembeli masih dari kalangan dekat, tetangga,
teman ibu, atau kenalan lama. Tapi bagi Nadia, itu sudah cukup untuk menyalakan semangat. Ia mulai mencatat pengeluaran dan pemasukan di buku tulis bekas pelajaran akuntansi waktu sekolah. Ia bahkan membuat nama toko sendiri, Enad Store, tulisan kapital yang ia tempel di dinding dekat meja kecil tempat ia mengemas barang. Namun perjuangan tak semulus yang ia kira. Suatu hari saat acara keluarga besar, Nadia mendapat sindiran yang sangat menyakitkan. Salah satu sepupunya yang kuliah di luar kota berkata di depan banyak orang, "Kasian ya, masa muda habis buat nungguin orang beli lewat HP. Cuma duduk depan layar, ngarep duit." Disambut tawa kecil dari yang lain. Nadia hanya senyum, tapi hatinya remuk. Ia tidak membela diri, tidak juga menangis di tempat. Tapi malamnya, ia menuliskan kalimat di catatan kecilnya. Hari ini dihina, besok semoga bisa jadi cerita. Waktu terus berjalan. Nadia mulai punya pelanggan tetap. Walau jumlahnya masih sedikit, ia selalu menuliskan catatan tangan dalam setiap kiriman. Terima kasih sudah belanja. Semoga suka dan berkah. Tak jarang pembeli membalas lewat chat dan mengucapkan terima kasih. Beberapa bahkan mengunggah ulang produknya ke media sosial. Dari sana, nama Enad Store mulai dikenal, walau perlahan dan masih kecil. Meskipun hasilnya belum besar, setiap minggu Nadia bisa menyisihkan 100–200 ribu rupiah untuk ditabung. Uang itu tidak banyak, tapi cukup untuk membeli kantong kemasan, bubble wrap, dan label cetak sendiri yang ia rancang di warnet dekat rumah. Sampai di titik ini, Nadia sadar bahwa usahanya masih jauh dari kata berhasil. Tapi ada satu hal yang kini ia genggam erat, rasa percaya diri. Bukan karena hasilnya sudah besar, tapi karena ia tidak lagi duduk diam tanpa arah. Ia sudah bergerak, ia sudah berani memulai. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya terus melangkah. Nadia mulai terbiasa bangun pagi tidak untuk pergi kerja seperti orang-orang di sekitar rumahnya, tapi untuk memotret barang dagangan, mengecek chat pelanggan, dan memantau status pengiriman. Ia sudah memiliki rutinitas harian meski tidak terlihat seperti bekerja di mata orang kebanyakan. Ia sarapan bersama ibunya, lalu mulai membuka aplikasi marketplace dan media sosial. Sesekali bantu ibunya menjemur pakaian atau menyapu teras. Tapi lebih sering terlihat di depan layar HP, yang baginya adalah etalase toko sekaligus kantor utama. Justru karena itu, pandangan negatif mulai berdatangan. Bukan dari orang asing, tapi dari lingkungan terdekat. Masa anak gadis kerjaannya main HP aja? Begitu suara yang sering terdengar dari ibu-ibu tetangga. Kadang diucapkan secara langsung, kadang cukup keras untuk bisa terdengar dari dapur. Kalau rajin bantu ibunya nyuci, bisa sekalian dapat uang, kan? Sindir yang lain ketika Nadia terlihat duduk santai di depan rumah sambil membalas chat pelanggan. Yang lebih menyakitkan adalah saat seorang tetangga bilang langsung ke ibunya, "Kalau anak saya sih mending kerja di warung aja. Ada bosnya, ada gajinya. Nggak kayak jualan online. Entah kapan lakunya." Nadia mendengar itu dari kamar, dan diam. Tapi malamnya, ia curhat ke ibunya. "Bu, mereka pikir aku pemalas." "Ya." Ibunya tak langsung jawab. Ia melipat baju sambil berkata, "Orang hanya percaya sama hal yang kelihatan. Mereka lihat kamu duduk pegang HP. Mereka pikir kamu nganggur. Nggak usah diladeni. Nanti juga mereka lihat sendiri." Walau terdengar bijak, tetap saja ucapan-ucapan itu menyisakan rasa jengkel. Nadia bukan tipe orang yang suka membalas. Tapi dalam hati, ia catat satu persatu siapa saja yang meremehkan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menguatkan diri bahwa ia harus berhasil. Sementara itu, usaha online-nya masih pasang surut. Ada minggu di mana ia bisa menjual 10–15 produk. Ada juga minggu di mana satu pun tak laku. Tapi ia tetap konsisten unggah produk baru setiap hari, membuat promosi,
dan mengatur foto agar lebih menarik. Semua ia lakukan sendiri. Ia tidak punya tim, tidak punya alat bantu. Hanya satu HP dan papan triplek sebagai alas foto. Suatu hari, saat mengikuti bazar kecil-kecilan di kelurahan, Nadia membuka lapak untuk pertama kalinya secara langsung. Ia membawa tas-tas dan baju dari supplier dropship, lalu menyewa meja kecil dengan modal 20.000. Di sana, ia bertemu langsung dengan pembeli. Sayangnya, yang mampir hanya sedikit. Banyak yang melihat sekilas lalu berlalu. Bahkan ada satu ibu-ibu yang memegang produk, lalu bilang ke temannya, "Ini sih beli di Shopee juga bisa." Hari itu, Nadia hanya menjual 2 produk, tapi ia tidak menganggapnya gagal. Bagi dia, itu pengalaman. Ia belajar cara menghadapi pelanggan secara langsung, belajar bagaimana reaksi orang terhadap produknya. Malamnya, ia menulis catatan kecil, gagal menjual hari ini, tapi berhasil menguji mental. Beberapa minggu kemudian, Nadia mendapat pengalaman pahit yang lebih besar. Seorang pelanggan komplain bahwa barang yang dikirim tidak sesuai deskripsi. Padahal Nadia sudah jujur menulis semua detail. Tapi karena pelanggan menulis ulasan buruk dan menandai toko, akun tokonya nyaris ditutup oleh pihak marketplace. Ia stres, sempat ingin menyerah. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Namun dari situ juga ia belajar pentingnya komunikasi. Ia mulai lebih teliti dalam menulis keterangan. Ia pastikan semua pembeli mendapatkan informasi yang jelas sebelum membeli. Ia kirim foto dan video produk sebelum transaksi. Semakin lama, ia jadi lebih profesional meskipun masih bekerja dari rumah. Tekanan tak hanya datang dari luar. Dari dalam keluarga pun mulai muncul keraguan. Kakaknya yang bekerja sebagai pegawai kantor pernah berkata saat pulang ke rumah, "Kamu ini sampai kapan mau mainan beginian? Jualan di HP doang gini. Nggak ada jaminannya. Nat, mending kerja kantoran kayak orang-orang." Ucapan itu membuat Nadia terpaku. Ia tahu kakaknya bermaksud baik, tapi nadanya jelas meremehkan. Ia hanya menjawab singkat, "Nggak semua orang cocok kerja kantoran, Mas." Setelah itu, kakaknya hanya geleng-geleng dan menyebutnya keras kepala. Namun, bukannya goyah, Nadia justru semakin yakin dengan jalan yang ia pilih. Ia mulai menargetkan jumlah penjualan bulanan, menyusun strategi harga, dan belajar iklan berbayar meskipun hanya dengan budget Rp10.000. Ia mengikuti webinar gratis yang sering diadakan komunitas bisnis kecil. Ia catat semua ilmu yang didapat, dan mulai perlahan menerapkannya. Salah satu titik cerah muncul saat seorang pelanggan loyal merekomendasikan toko Nadia ke grup ibu-ibu sekolah anaknya. Dalam seminggu, Nadia menerima lebih dari 20 pesanan. Ia kelabakan, tapi juga semangat. Ia mulai belajar cara mengelola stok agar tidak kewalahan. Di tengah itu semua, Nadia tetap mendapat komentar miring. Saat ia pergi ke kantor ekspedisi membawa tas penuh paket, seorang tetangga berkata setengah bercanda, "Kamu kurir atau penjual, sih? Tiap hari bawa-bawa barang gitu." Nadia hanya senyum. Tidak ada gunanya menjelaskan pada orang yang tidak ingin mengerti. Hari-harinya tetap sibuk meskipun tak dihitung orang lain sebagai kesibukan. Ia tetap duduk berjam-jam di depan layar, membalas pertanyaan pelanggan, mengecek review, menyesuaikan harga, dan mencari supplier yang lebih stabil. Ia pernah begadang semalaman karena ingin mengubah semua desain etalase tokonya di marketplace agar tampak lebih profesional. Dari luar, hidupnya terlihat stagnan. Tapi dari dalam, Nadia tumbuh. Bukan hanya bisnisnya, tapi cara pandangnya terhadap usaha, hidup, dan mental tahan banting yang mulai ia miliki. Kini, tabungannya sudah cukup untuk membeli printer murah agar bisa cetak label sendiri. Ia juga membeli rak kecil untuk menyusun barang dagangan yang sebelumnya tercecer di lantai kamar. Belum besar, tapi jauh lebih baik dari saat awal.
Semua ini belum membuat orang-orang yang meremehkannya minta maaf atau mengakui. Tapi Nadia tidak menunggu pengakuan. Ia hanya ingin satu hal, bisa terus membuktikan bahwa pilihan hidupnya bukan sesuatu yang memalukan. Dan dalam hati, ia sudah tahu, ia sedang berada di jalur yang benar. Pukul 8 malam, kamar Nadia masih terang. Hanya ada satu lampu neon kecil dan layar ponsel yang menyala di tangan. Tumpukan paket yang belum dibungkus menunggu di sisi tempat tidur. Sementara catatan pesanan berserakan di atas meja belajar yang sudah berubah fungsi jadi meja kerja. Di luar kamar, rumah sudah sepi. Ibunya sudah tidur sejak pukul 7. Suara televisi tetangga sesekali terdengar samar. Nadia menghela napas panjang. Hari ini ada 8 pesanan masuk, tapi hanya 4 yang bisa ia proses. Sisanya bermasalah. Stok kosong dari supplier. Masalah semacam ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan sudah terlalu sering. Supplier tidak update stok, atau kadang telat respon. Sementara pelanggan maunya cepat, tepat, dan sesuai ekspektasi. Kalau kecewa, bintangnya 1. Kalau puas, kadang malah lupa kasih ulasan. Bukan hanya itu, 2 pelanggan hari ini membatalkan pesanan secara sepihak, padahal sudah dibungkus. Rugi waktu, rugi biaya, dan rugi energi. Meski begitu, Nadia tetap membalas chat dengan ramah. Tidak apa-apa, Kak. Semoga lain kali bisa order lagi ya, tulisnya, meski dalam hati dongkol. Malam itu, ia kembali mempertanyakan, sampai kapan harus begini? Sudah setahun lebih ia mencoba konsisten. Awalnya hanya coba-coba, sekarang sudah hampir seperti pekerjaan utama. Tapi hasilnya masih belum stabil. Kadang dapat keuntungan ratusan ribu, kadang hanya puluhan ribu, bahkan pernah rugi. Ia belum bisa disebut sukses, tapi juga tak ingin berhenti. Setiap kali rasa ingin menyerah muncul, ia teringat masa-masa awal. Saat harus menyisihkan uang makan demi beli kuota, atau waktu ia pertama kali menjual barang dan salah kirim alamat. Waktu itu, ia panik bukan main. Sekarang, masalah datang lebih besar, tapi ia sudah tidak gampang panik. Sudah terlatih. Namun, mental sekuat apapun tetap bisa goyah. Apalagi saat semua terlihat berjalan lambat. Pagi harinya, kakaknya datang lagi ke rumah. Sambil sarapan, obrolan itu muncul kembali. Nat, kamu nggak tertarik kerja di tempat temanku? Ada lowongan admin. Gajinya lumayan. Kerja kantoran. Jelas. Nadia tidak langsung jawab. Ia tahu kakaknya tidak berniat jahat. Tapi ucapan itu seperti pengingat bahwa sampai hari ini, ia belum dianggap punya kerja yang sesungguhnya. Aku udah nyaman kayak gini, Mas. Jawabnya pendek. Nyaman doang gak cukup. Coba pikirin masa depan. Kamu kan gak mau gitu-gitu aja selamanya. Ucapan itu membuat Nadia terdiam. Ia tidak ingin menjawab dengan emosi, tapi juga tak ingin membenarkan apa yang salah. Ia hanya berkata, aku memang belum besar sekarang, tapi aku tahu apa yang aku bangun. Kakaknya hanya mengangkat bahu, lalu lanjut makan. Hari itu, semangat Nadia turun drastis. Ia merasa semua usahanya belum dianggap nyata. Apa gunanya kerja keras kalau tetap dianggap main-main? Tapi ia tidak boleh larut. Ia tahu, kalau dia berhenti sekarang, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Sore harinya, Nadia ke toko alat tulis membeli map dan stiker label. Di kasir, ia sempat ragu-ragu karena uang di dompet tinggal sedikit. Tapi ia tetap membayar. Ia berpikir, kalau tidak berani keluar modal, bagaimana bisa berkembang? Sepulang dari toko, ia langsung menyortir semua catatan pesanan. Ia ingin lebih rapi, lebih profesional. Ia juga menata ulang rak barang yang mulai berantakan. Hari itu,
Ia memutuskan untuk memperlakukan usahanya seperti bisnis betulan, bukan sekadar sambilan. Ia mulai mencatat semua pengeluaran dan pemasukan harian secara teratur di buku tulis. Meski sederhana, itu langkah penting. Beberapa hari kemudian, ia mendapat undangan dari teman online untuk ikut grup reseller premium. Biayanya lumayan, Rp150.000. Tidak besar untuk sebagian orang, tapi cukup berarti buat Nadia. Ia ragu, tapi setelah berdiskusi dengan ibunya, ia memutuskan untuk ikut. Di grup itu, Nadia bertemu banyak penjual online lainnya. Ada yang sudah ratusan orderan per hari, ada juga yang masih baru mulai. Dari sana, ia belajar teknik promosi, cara menanggapi pelanggan, dan bagaimana menulis caption yang efektif. Ia juga diajari soal branding, sesuatu yang selama ini ia anggap terlalu mewah untuk levelnya. Tapi nyatanya, branding bisa dimulai dari hal kecil, seperti konsisten dengan logo, warna latar foto, dan gaya bahasa toko. Dengan semangat baru, Nadia mulai menerapkan semua itu. Ia ubah foto produk jadi lebih bersih dan seragam. Ia pakai satu gaya tulisan di semua deskripsi. Bahkan ia membuat logo sederhana dengan aplikasi gratisan. Tak disangka, perubahan kecil itu memberi dampak. Pelanggan mulai menyebut toko Nadia sebagai toko yang rapi dan jelas infonya. Ulasan positif meningkat. Bahkan ada yang mengatakan, "Saya beli lagi karena toko ini jujur dan pelayanannya cepat." Kalimat sederhana itu jadi suntikan semangat. Nadia merasa dihargai. Tidak semua orang melihat perjuangannya, tapi yang penting ada yang merasakan hasil kerjanya. Namun, di tengah semangat itu, cobaan datang lagi. Salah satu supplier andalan tutup mendadak. Semua barang bestseller Nadia mendadak tidak bisa diakses. Ia panik. Tapi kali ini, tidak berlama-lama. Ia langsung cari alternatif. Semalaman ia riset supplier baru, mengecek rating, ulasan, dan harga. Akhirnya ia temukan yang cocok, walaupun harga sedikit lebih mahal. Itulah titik di mana Nadia sadar, bisnis online bukan sekadar jualan, tapi soal adaptasi, konsistensi, dan tahan banting. Ia harus siap dengan perubahan mendadak, pelanggan yang rewel, bahkan kerugian dadakan. Malam itu, ia menulis di buku kecil yang biasa ia pakai untuk curhat. "Aku capek, tapi aku belum selesai." Satu hal yang akhirnya disadari Nadia setelah melalui semua tantangan itu adalah, tidak semua orang akan percaya pada perjuanganmu sampai kamu benar-benar punya hasil yang bisa dilihat. Mau sekeras apapun dia berusaha, kalau belum terlihat uang atau perubahan besar, maka dia akan tetap dianggap cuma main HP. Namun, Nadia tidak ingin membalas hinaan kakaknya atau pandangan meremehkan dari keluarga besar hanya dengan omelan. Ia ingin membalasnya dengan bukti nyata dan tak bisa dibantah. Awal tahun menjadi titik di mana Nadia mulai mengubah semua sistem dalam bisnis online-nya. Ia tak lagi sekadar menjual barang. Ia mulai membangun toko online-nya seolah-olah itu adalah perusahaan kecil yang dikelolanya sendiri. Ia membeli domain sederhana untuk membuat katalog online, bukan sekadar mengandalkan akun marketplace. Dengan tutorial dari YouTube dan forum komunitas jualan, ia belajar cara membuat landing page yang meyakinkan. Ia pelajari cara menulis copywriting yang bisa mendorong orang beli, bukan hanya lihat-lihat. Setiap malam, waktu orang lain menonton sinetron atau scroll media sosial, Nadia sibuk utak-atik halaman toko, menyusun ulang bio, update katalog, buat konten baru, dan belajar algoritma dari berbagai platform. Ia sadar bahwa keberhasilan jualan online bukan soal jualan aja, tapi juga tentang bagaimana mengelola perhatian dan kepercayaan pelanggan. Perubahan ini mulai terlihat ketika satu demi satu pembeli mulai datang bukan hanya dari marketplace, tapi juga dari hasil konten yang ia buat sendiri. Seorang pelanggan dari luar pulau bahkan menyebut bahwa ia tahu produk Nadia dari video pendek di media sosial.
Padahal video itu cuma pakai narasi sederhana, tapi karena tampil jujur dan menyentuh, ternyata berdampak. Suatu pagi, Nadia menerima DM dari seorang wanita parubaya yang bilang, "Dek, saya beli karena lihat kamu cerita perjuanganmu. Semoga usahamu sukses terus ya. Saya jadi semangat juga mulai jualan." Itu pertama kalinya Nadia merasa bahwa perjuangannya bukan hanya soal uang, tapi juga dampak. Ia bisa menginspirasi orang lain, bahkan tanpa sadar. Namun seperti biasa, di tengah semangat yang mulai tumbuh, selalu ada hal yang menguji. Kali ini datang dari keluarganya sendiri. Saat acara arisan keluarga di rumah nenek, Nadia datang hanya untuk menemani ibunya. Ia tak punya niat berbicara banyak. Tapi saat semua mulai ngobrol soal pekerjaan dan kesuksesan anak-anak, perbandingan itu tak terhindarkan. Si Rina sekarang udah pindah ke Jakarta. Dapat kerja di kantor pusat perusahaan besar. Gajinya udah 2 digit, kata Tante Siska sambil menatap bangga ke anaknya. Yang lain menimpali, "Wah, hebat. Anak saya juga lagi sekolah S2. Katanya mau lanjut ke luar negeri." Kemudian, seperti biasa, giliran datang ke ibunya Nadia. "Kalau Nadia sekarang ngapain, Bu?" tanya salah satu sepupu jauh. Ibunya menjawab dengan ragu, "Masih di rumah jualan online." Responnya adalah senyuman basa-basi dan anggukan kecil yang terasa seperti belas kasihan. "Aku kira kamu udah kerja di kantor." "Sayang, anak pinter tapi cuma jualan online," kata salah satu tante yang suka ikut campur. Nadia hanya tersenyum. Ia tak menjawab. Dulu, ia mungkin akan kesal dan pulang lebih dulu. Tapi kali ini, ia memilih diam. Ia tahu, dalam waktu dekat, semua ucapan itu akan terbantahkan. Setelah acara, Nadia memutuskan untuk memperkuat sistemnya lebih serius. Ia mulai rekrut satu orang teman lama yang sedang nganggur untuk bantu bungkus barang dan kirim paket. Ia membayar harian. Tidak besar, tapi cukup untuk bantu temannya dan meringankan beban sendiri. Selain itu, Nadia juga mulai menyusun laporan penjualan dengan lebih terstruktur. Ia mencatat omset harian, margin keuntungan, dan jumlah repeat order pelanggan. Semua ia simpan dalam file Excel sederhana yang ia buat sendiri. Data itu akan menjadi bekal penting untuk langkah selanjutnya. Di bulan ketiga sejak ia mulai fokus penuh, hasilnya mulai tampak signifikan. Orderan sudah bisa mencapai 20 hingga 30 paket per hari. Dalam sebulan, omsetnya tembus angka yang bahkan melebihi gaji awal kakaknya saat dulu baru kerja, belasan juta rupiah. Uang yang awalnya hanya lewat rekening untuk sekadar muter modal, sekarang bisa disisihkan untuk tabungan dan dana darurat. Bahkan ia sudah bisa bantu bayar listrik dan belanja rumah secara rutin, tanpa diminta. Ibunya mulai melihat perubahan nyata. Saat uang bulanan mulai ditransfer dari rekening Nadia, perlahan pandangan itu berubah. Yang dulu dianggap cuma main HP, sekarang mulai dipandang sebagai anak yang membawa pemasukan nyata untuk keluarga. Kakaknya yang dulu sering menyindir, mulai melunak. Saat melihat paket-paket yang menumpuk setiap sore dan kurir datang hampir setiap hari, ia bertanya dengan nada berbeda, "Kamu dapat segitu banyak order tiap hari, Nat?" Nadia hanya menjawab singkat, "Lumayan." Tapi sebenarnya, dalam hati, ia ingin berkata, "Aku nggak butuh validasi kalian. Aku hanya butuh waktu dan kesempatan untuk membuktikan." Meski bisnis mulai naik, Nadia tahu ini baru awal. Ia tidak mau cepat puas. Maka, ia mulai berani ikut pelatihan bisnis online yang diadakan oleh komunitas UMKM lokal. Di sana, ia belajar soal legalitas, pengemasan profesional, strategi naik level dari reseller ke pemilik brand. Itulah titik di mana Nadia mulai berpikir lebih besar. Ia tak lagi puas hanya jadi reseller. Ia ingin buat produk sendiri. Ia riset, tanya-tanya vendor lokal, mencoba mencari ide yang cocok.
Ia tidak mau asal jual barang. Ia ingin buat produk yang punya cerita, nilai, dan kualitas. Sambil tetap menjalankan toko hariannya, Nadia mulai eksperimen kecil. Sabun cuci organik buatan rumahan yang ramah lingkungan. Ide ini muncul karena banyak pelanggan bertanya soal produk yang alami dan tidak berbahaya. Ia mulai uji coba ke teman-temannya. Responnya positif. Ia tahu ini butuh waktu, tapi untuk pertama kalinya, Nadia merasa ia benar-benar berada di jalur yang tepat. Bukan hanya jualan, tapi membangun sesuatu dari nol. Mimpi kecil yang perlahan menjadi nyata, bukan karena keberuntungan, tapi karena keberanian untuk bertahan, ketika semua orang menyuruhnya berhenti. Waktu terus berjalan. Sudah hampir setengah tahun sejak Nadia memutuskan untuk menekuni dunia jualan online secara serius. Selama itu pula, hidupnya perlahan berubah. Yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang mulai dilirik oleh beberapa tetangga dan teman sebagai anak muda yang bisa diandalkan. Tapi Nadia tahu, ia belum puas. Ia belum ingin hanya puas dengan gelar reseller sukses. Suatu malam, sambil memandangi catatan omzet bulanannya yang sudah menembus angka 23 juta rupiah, Nadia mulai berpikir ulang tentang masa depan bisnisnya. Ia sadar, jika terus menjadi reseller, batas pertumbuhannya akan selalu bergantung pada produk milik orang lain. Ia menjual barang, tapi bukan pemilik merek. Artinya, kapan saja bisa diganti, disalib, atau bahkan diputus kerjasama sepihak oleh pemilik produk. Ia ingin punya sesuatu yang benar-benar miliknya. Brand sendiri, produk sendiri, cerita sendiri. Tapi, memulai produk sendiri bukan hal kecil. Ia tahu itu. Ia butuh ide yang bukan sekadar ikut tren, tapi juga punya potensi jangka panjang. Selama beberapa minggu, Nadia mulai mengamati pelanggan-pelanggannya. Apa yang sering mereka tanyakan? Masalah apa yang mereka alami? Dan dari situ, satu pola mulai terlihat. Banyak pelanggan Nadia, terutama ibu rumah tangga dan remaja putri, sering bertanya tentang produk yang aman, alami, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Beberapa bahkan mengeluhkan kulit mereka iritasi karena sabun cuci piring biasa. Dari sanalah muncul gagasan awal, sabun cair ramah lingkungan buatan rumahan. Awalnya, Nadia ragu, bisa nggak sih bikin sabun sendiri? Pikirnya, tapi bukannya mundur. Ia mulai cari tahu. Ia gabung ke beberapa grup Facebook tentang usaha rumahan, ikut webinar gratis soal pembuatan produk organik, bahkan berani chat langsung ke salah satu mentor UKM yang dulu pernah ia lihat di YouTube. Semakin ia gali, semakin yakin bahwa ini bisa jadi peluang. Dengan modal awal hasil keuntungan bulan sebelumnya, Nadia mulai membeli bahan-bahan eksperimen, soda api, minyak kelapa, pewangi alami, dan alat takar sederhana. Ia tidak langsung produksi besar-besaran. Ia tahu, semua butuh uji coba. Beberapa hari pertama dihabiskan di dapur, bukan untuk masak, tapi untuk mencoba berbagai formula sabun. Ada yang terlalu cair, ada yang tak berbusa, ada juga yang bau menyengat. Ibunya sempat marah karena dapur rumah jadi seperti laboratorium. Tapi setelah melihat Nadia benar-benar serius, ibunya mulai bantu diam-diam, bahkan jadi tester pertama. Setelah menemukan formula yang cukup pas, Nadia mulai membagikan sampel gratis ke 20 pelanggan loyalnya. Ia tidak meminta bayaran, hanya minta mereka memberi feedback jujur. Dari 20 orang, 17 memberi komentar positif. 3 sisanya memberi saran soal wangi dan busa yang terlalu lembut. Itu semua ia catat. Beberapa minggu kemudian, ia merilis versi pertamanya, Nat Clean sabun ramah lingkungan. Ia tidak langsung bikin ribuan botol. Hanya 100 botol plastik kecil dengan label sederhana yang ia desain sendiri lewat Canva, lalu dicetak di percetakan lokal. Dan yang mengejutkan, hanya dalam waktu seminggu, 100 botol itu habis. Bukan hanya dari pelanggan lama,
tapi juga pembeli baru yang datang dari konten TikTok dan Instagram yang ia buat sendiri. Ia tampil di kamera, cerita proses dari nol, gagal coba bahan, sampai akhirnya menemukan formula yang pas. Dengan permintaan yang mulai naik, tantangan selanjutnya adalah produksi dalam skala lebih besar. Kali ini Nadia tidak mau jalan sendiri. Ia mulai mengajak dua temannya untuk bergabung. Yang satu bantu produksi, yang satu bantu pengemasan. Sistemnya bagi hasil, bukan gaji tetap, karena ia belum berani ambil risiko terlalu besar. Tapi karena mereka teman lama dan sama-sama belum punya pekerjaan tetap, mereka sepakat untuk jalan bareng. Setiap hari, setelah subuh, mereka mulai produksi dari dapur rumah. Mereka bekerja dalam waktu yang sudah teratur. Produksi pagi, pengemasan siang, pengiriman sore. Bahkan, mereka membuat catatan harian produksi dan stok agar tidak kacau. Mereka bukan lagi sekadar jualan online, tapi sudah seperti usaha kecil rumahan yang mulai membentuk sistem. Perubahan ini terasa juga dari para pelanggan. Banyak yang mulai bertanya, "Ini produk kamu sendiri, ya?" Dan ketika Nadia menjawab, "Iya, buatan sendiri, 100% lokal," responnya hampir selalu positif. Mereka bangga bisa membeli dari anak muda yang berani memproduksi, bukan cuma menjual ulang. Tapi seperti biasa, semakin besar usahanya, semakin kuat tekanan dari sekitar. Kakaknya, yang dulu sering meremehkan, mulai merasa tidak nyaman, karena banyak tetangga yang justru memuji Nadia. Beberapa kali terdengar ucapan sindiran kecil seperti, "Ah, baru juga jualan sabun, udah merasa hebat." Namun Nadia sudah tidak terpengaruh. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan diri ke siapapun lewat kata-kata. Ia membuktikan lewat konsistensi, kerja nyata, dan hasil. Di tengah proses ini, Nadia juga mulai belajar soal perizinan. Ia tahu, kalau ingin usahanya naik level, maka legalitas tidak bisa diabaikan. Ia mulai mengurus nomor izin edar, membuat akun OSS, Online Single Submission, dan mencari informasi soal PIR. Semua ia lakukan sambil tetap mengelola produksi harian. Ia juga mendaftar program pelatihan UKM dari dinas setempat. Di sana ia belajar soal branding, pemasaran digital, dan pembukuan sederhana. Tidak semua pelatihan berjalan mulus, tapi ia selalu mencatat hal-hal penting untuk diterapkan. Dan hasilnya mulai terlihat. Di bulan ke-8 sejak ia mulai serius jualan online, Nadia berhasil mencatat omzet 39 juta rupiah, angka tertinggi sejak ia memulai. Dari reseller, kini ia jadi produsen. Dari jualan barang orang, sekarang ia jual produk sendiri. Yang paling menyentuh adalah saat ayahnya yang selama ini diam, suatu malam duduk di ruang tengah dan berkata pelan, "Kamu hebat, Nat." Bapak bangga. "Dulu bapak kira kamu cuma main HP. Ternyata kamu kerja keras diam-diam." Nadia tidak menjawab apa-apa. Ia hanya tersenyum, menahan air mata. Karena bagi dia, kalimat itu lebih mahal dari apapun. Setelah keberhasilannya memasarkan Natclean dan berhasil mencetak omzet puluhan juta, Nadia mulai menghadapi tantangan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi soal mencari pelanggan atau memproduksi sabun secara konsisten. Kini, masalahnya datang dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan pesaing yang mulai merasa terusik. Semua berawal dari kabar yang menyebar cepat lewat mulut ke mulut. Nadia yang dulu dianggap pengangguran, kini disebut-sebut sudah bisa menyokong kebutuhan rumah tangga sendiri. Bahkan tetangga dekat menyebar cerita bahwa rumah yang ditinggali Nadia kini dibantu pembayarannya olehnya sendiri, bukan lagi semata dari gaji sang ayah. Satu sisi, kabar itu seharusnya membanggakan. Tapi tidak semua orang melihatnya begitu. Beberapa anggota keluarga besar mulai menunjukkan sikap tak enak. Seperti waktu arisan keluarga bulan lalu, saat salah satu bibinya berkomentar, "Kalau belum punya gelar, belum bisa dibilang berhasil."
Masa jualan sabun bisa dibanggakan? Nadia diam. Ia tidak menjawab. Karena ia tahu adu mulut tidak akan mengubah pola pikir orang yang memang sudah berprasangka. Tapi dalam hati ia mencatat, tidak semua keberhasilan akan disambut dengan tangan terbuka, bahkan oleh keluarga sendiri. Lebih parah lagi, salah satu kakaknya, Dimas, yang sejak awal memang tidak pernah mendukung, mulai menyindir di depan orang tua. Ia bilang bahwa Nadia sedang bermain api karena menjual produk sendiri tanpa pabrik resmi, tanpa izin lengkap, dan bisa saja suatu saat dipermasalahkan. Kamu pikir bisnis itu cuma soal semangat doang? Kalau tiba-tiba ada yang laporin ke BPOM, terus kamu ngapain? Sindirnya dengan nada tinggi di meja makan. Nadia tidak menyangkal risiko itu. Ia tahu usahanya masih banyak kekurangan. Tapi ia juga tahu bahwa ia terus berusaha menyempurnakan semuanya satu persatu. Izin PIRT sedang diproses. Bahan baku makin terstandar. Dan setiap proses pencampuran dilakukan dengan alat dan prosedur yang ia pelajari dengan benar. Tapi tentu, penjelasan seperti itu tak akan didengar oleh orang yang sejak awal hanya mencari celah. Maka, daripada berdebat, Nadia memilih fokus. Di luar rumah, Nadia mulai menghadapi tantangan dari kompetitor. Dalam waktu singkat, beberapa akun Instagram muncul dan mulai menawarkan produk serupa. Bahkan ada satu akun yang meniru nama dan kemasan NatClean. Hanya beda satu huruf. Isinya pun mirip, dengan embel-embel, alami dan aman untuk keluarga. Yang membuat kesal, ada satu pelanggan Nadia yang sempat tertipu dan mengira itu adalah produk barunya. Akibatnya, saat produk palsu itu menyebabkan iritasi di tangan, pelanggan itu mengeluh ke akun resmi Nadia. Untung Nadia langsung merespons dan menjelaskan bahwa itu bukan produknya, serta meminta bukti pembelian. Maaf banget ya, Mbak. Saya kira itu produk baru dari NatClean. Saya lihat iklannya mirip banget, tulis si pelanggan. Sejak saat itu, Nadia mulai sadar bahwa brand perlu dilindungi. Ia pun mulai mencari tahu soal hak merek dagang. Ia mengajukan permohonan ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, meski tahu proses ini akan memakan waktu lama dan biaya tambahan. Tapi ia anggap itu bagian dari perjuangan, bukan pengeluaran sia-sia. Tak berhenti di situ. Nadia juga mulai mengembangkan sistem pembukuan sederhana. Ia sadar bahwa pemasukan besar tanpa pengelolaan rapi bisa jadi bumerang. Maka ia mulai mencatat semua arus kas, bahan baku, alat, pengemasan, ongkir, hingga biaya promosi. Ia bahkan mulai menyisihkan sebagian laba untuk diinvestasikan kembali ke usaha, bukan untuk konsumsi pribadi. Suatu malam, saat sedang menghitung stok botol kemasan yang hampir habis, Nadia mendapat telepon dari seseorang yang tidak ia kenal. Awalnya ia pikir spam, tapi ternyata itu adalah pemilik sebuah toko alat-alat rumah tangga dari Semarang yang tertarik menjadi reseller NatClean. Saya lihat konten kamu di TikTok. Produknya menarik. Saya punya toko kecil, tapi pelanggan saya suka yang ramah lingkungan. Kamu bisa kirim sample? Tanyanya. Itu adalah pertama kalinya Nadia dilirik oleh pihak luar yang ingin menjual kembali produknya. Ini jadi sinyal bahwa brandnya mulai punya nilai. Ia langsung menyiapkan paket sampel dan mengirimkannya ke alamat yang disebutkan. Dalam hati, ia tahu, usahanya mulai naik ke tahap distribusi. Namun, kesuksesan itu datang bersamaan dengan tekanan lain. Kelelahan fisik dan mental. Nadia mulai tidur lebih malam, bangun lebih pagi. Ia mulai sering lupa makan tepat waktu. Bahkan sempat mengalami sakit kepala hebat karena terlalu lama menatap layar dan mencium bahan sabun. Ibunya khawatir dan mulai memintanya untuk mengatur ulang waktu kerja. Tolong jangan maksain diri. Nat, kamu sudah bagus. Jangan sampai sakit gara-gara kerja terus. Saran itu membuat Nadia merenung. Ia sadar, bisnis ini memang penting, tapi dirinya lebih penting.
Maka ia mulai menyusun jadwal harian yang lebih manusiawi, bekerja dengan jeda, tidur cukup, dan membatasi jam online. Ia juga mulai mempercayakan sebagian tugas ke tim kecilnya. Ia delegasikan pengemasan dan pengiriman pada 2 orang kepercayaannya, sementara dirinya fokus pada pengembangan produk dan pemasaran. Ia tahu, usaha tidak akan maju jika semua terus ditangani sendiri. Dan dengan sedikit waktu luang yang tersisa, Nadia mulai membuat konten edukasi tentang cara membuat sabun alami, pentingnya produk ramah lingkungan, dan tips bisnis untuk pemula. Ia ingin agar kisahnya bukan cuma soal jualan, tapi juga berbagi. Menjelang akhir bulan ke-9, Nadia mengikuti bazar UMKM yang digelar oleh Dinas Koperasi. Ia menyewa booth kecil dan memajang produk NatClean. Banyak pengunjung yang tertarik dan membeli langsung di tempat. Bahkan ada satu wartawan lokal yang datang dan mewawancarainya untuk dimuat di koran komunitas. Besoknya, wajah Nadia dan sabunnya terpajang di halaman depan rubrik Wira Usaha Muda. Judulnya sederhana, dulu diremehkan, kini jadi produsen sabun ramah lingkungan yang diperhitungkan. Ia tidak pernah bermimpi akan sampai sejauh ini. Namun, Nadia tahu, ini semua bukan akhir. Ini baru permulaan dari tangga yang lebih tinggi. Setahun sudah berlalu sejak Nadia memulai bisnis sabunnya. Banyak hal berubah dalam hidupnya. Namun, perubahan paling besar bukan pada omzet, bukan juga pada pengakuan dari luar, melainkan tanggung jawab baru yang harus ia pikul, menjadi tulang punggung keluarga. Ayahnya, Pak Arman, yang selama ini bekerja sebagai sopir angkot, mulai sakit-sakitan. Bukan sakit berat, tapi cukup membuatnya tidak bisa lagi bekerja seperti dulu. Ia mengeluh nyeri pinggang, lutut sering kaku, dan tekanan darah tinggi mulai mengganggu aktivitas hariannya. Nadia tahu, kalau terus memaksakan ayahnya bekerja, itu hanya akan memperburuk kondisi. Maka ia mulai menegaskan keputusan dalam hati. Ia harus ambil alih tanggung jawab finansial rumah tangga. Awalnya, ibunya, Bu Rini, menolak. Kamu masih muda, Nat, gak usah pikirin terlalu berat. Biar ibu sama bapak cari cara. Tapi Nadia tidak tinggal diam. Ia mulai mengatur ulang keuangan bisnis, menyisihkan sebagian keuntungan untuk kebutuhan rumah. Bahkan, ia membayar iuran listrik, air, dan sebagian kebutuhan dapur, diam-diam. Baru ketika suatu hari sang ibu menemukan lembaran tagihan PLN yang sudah lunas dibayar oleh Nadia, ia mulai luluh. Kamu diam-diam bayarin ini, Nat? Tanyanya pelan. Nadia hanya mengangguk. Tidak ada pembelaan, hanya ketulusan. Sejak itu, arah peran dalam rumah berubah. Meski tidak pernah diucapkan langsung, Nadia kini menjadi sandaran. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara emosi. Ia menjadi tempat bertanya, tempat mencari solusi, bahkan tempat berharap. Namun, perubahan ini membawa tekanan yang berbeda. Ia harus lebih disiplin, lebih teliti, dan lebih tahan banting. Satu ketika, pesanan NatClean melonjak drastis setelah sebuah akun influencer kecantikan mengulas sabunnya. Ratusan pesanan masuk dalam 3 hari. Nadia kewalahan, apalagi karena 2 orang di timnya sedang sakit. Ia mencoba menyewa tenaga harian, tapi hasilnya justru tidak sesuai harapan. Pengemasan jadi berantakan, dan beberapa pelanggan mengeluh karena botol bocor saat sampai di tangan mereka. Satu pelanggan mengirim DM, "Mbak, saya pesan 3 botol, tapi 2 tumpah di plastik. Harusnya bisa lebih rapi dong. Ini kan beli, bukan minta." Komentar itu menohok, tapi Nadia tidak membela diri. Ia langsung meminta maaf, mengganti pesanan, dan bahkan memberikan 1 botol tambahan sebagai bentuk permintaan maaf. Dari situ, ia belajar bahwa skala besar butuh sistem, bukan hanya semangat. Lalu ia mulai membenahi sistem produksi, membuat sop untuk pengemasan, membeli alat pres tutup botol,
dan bahkan mengatur rotasi kerja agar tak ada lagi kesalahan serupa. Di sisi lain, kehidupan sosialnya mulai berubah drastis. Teman-teman yang dulu hanya menyapa seperlunya, kini mulai mendekat. Bukan karena ingin berteman, tapi karena mulai melihat potensi keuntungan dari usahanya. Beberapa meminta diajari cara jualan, sebagian lagi minta diajak kolaborasi, padahal sebelumnya menertawakannya. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat salah satu teman dekatnya, Vera, menuduh Nadia mulai sombong dan tidak peduli. Semua hanya karena Nadia menolak meminjamkan modal usaha. Katanya udah sukses, tapi minjem 2 juta aja nggak bisa. Jangan sampai kamu lupa siapa yang dulu nemenin kamu waktu kamu nggak punya siapa-siapa, ujar Vera lewat pesan singkat. Nadia membaca kalimat itu berulang-ulang. Bukannya tidak ingin membantu, tapi Vera sebelumnya sudah 2 kali pinjam uang dan tidak pernah mengembalikan. Kali ini, Nadia hanya menjaga agar tidak lagi terseret urusan pribadi yang bisa mengganggu bisnis dan keluarga. Tapi ternyata, keputusannya itu membuatnya kehilangan teman lama. Ia duduk di ruang kerjanya malam itu, sendirian, tidak menangis, hanya diam. Dalam diam itu, ia menyadari, kesuksesan membawa harga. Dan salah satu harga yang harus dibayar adalah kehilangan orang-orang yang hanya mau ada saat senang. Meski begitu, dukungan dari pelanggan membuatnya tetap semangat. Ia mulai rutin mengadakan live session di TikTok dan Shopee. Ia berbicara tentang produknya, tapi juga tentang perjalanannya. Banyak orang, terutama ibu-ibu muda dan mahasiswa, merasa relate dengan kisahnya. Aku juga pernah diremehkan waktu jualan online. Kak, dengar ceritamu jadi semangat lagi. Kak Nadia, kamu tuh inspirasi. Aku juga pengen bantu orang tua kayak kamu. Kalimat-kalimat itu menguatkan. Dari situ, Nadia menyadari bahwa bisnisnya bukan hanya soal menjual sabun, tapi juga memberi semangat. Maka ia mulai membuka program reseller yang tidak pakai biaya pendaftaran. Siapapun bisa ikut asal serius. Targetnya sederhana, memberi peluang bagi orang-orang yang dulu pernah seperti dirinya. Di bulan ke-15 usahanya, Nadia akhirnya bisa membelikan kursi pijat elektrik untuk ayahnya. Barang itu tidak mahal-mahal amat, tapi fungsinya sangat berarti. Setiap malam, Pak Arman duduk di sana, memejamkan mata dengan wajah tenang. Dulu Bapak nggak pernah nyangka anak Bapak bisa jadi pengusaha, ucapnya pelan suatu malam. Tapi kamu buktiin sendiri, tanpa gelar, tanpa modal besar, kamu bisa bawa kita ke titik ini. Nadia hanya tersenyum. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi satu hal yang ia pelajari, pengakuan dari orang yang benar-benar berarti jauh lebih bernilai dibanding pujian dari orang luar. Dan kini, hidupnya bukan lagi soal membuktikan diri kepada yang meremehkan, tapi soal menjaga kepercayaan dari mereka yang sudah mempercayai. Dari luar, hidup Nadia mulai tampak sempurna. Postingan media sosialnya diisi foto-foto produk, beberapa testimoni positif dari pelanggan, cuplikan video pengiriman pesanan dalam jumlah besar, hingga live jualan yang penontonnya kini bisa mencapai ribuan. Ia mulai dikenal sebagai anak muda inspiratif di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, semakin tinggi ia naik, semakin besar tekanan yang menghantam dari berbagai arah. Pagi itu, Nadia sedang memeriksa laporan keuangan bulan berjalan. Tangannya menggulir mouse, memeriksa total pengeluaran bahan baku, gaji karyawan, biaya operasional gudang kecil yang ia sewa 2 bulan lalu, hingga angka penjualan yang tampak stabil. Omsetnya bulan itu mencapai 71 juta rupiah. Bagi sebagian orang, itu angka yang mengesankan. Tapi tidak bagi Nadia yang sudah mulai mengerti bahwa omset besar belum tentu untung besar. Ada pengeluaran yang tak terduga. Harga bahan baku naik karena pemasok lamanya gulung tikar. Ia harus cari suplai dari tempat lain yang ternyata lebih mahal. Belum lagi, 2 reseller barunya gagal memenuhi target penjualan,
dan malah menyisakan stok di tangan mereka. Nadia harus menampung kembali barang tersebut untuk menjaga nama baik brandnya. Tak sampai di situ, salah satu karyawan barunya, Sinta, ketahuan menyalahgunakan bahan baku. Ia mencampurkan air lebih banyak dari takaran untuk mempercepat produksi. Hasilnya, sabun jadi encer dan beberapa pelanggan komplain karena kualitasnya berubah. Ketika ditanya, Sinta menangis, mengaku hanya ingin cepat menyelesaikan tugasnya karena kelelahan. Nadia bingung. Ia ingin bersikap tegas, tapi juga sadar bahwa Sinta berasal dari keluarga susah dan memang sering lembur. Akhirnya, Nadia memberinya surat peringatan, namun tetap memberi kesempatan. Tapi efeknya tetap terasa. Dalam seminggu, rating toko online-nya turun dari 49 ke 46. Beberapa komentar negatif masuk, menyebut sabun sekarang tidak konsisten. Hal itu membuat algoritma e-commerce tidak lagi mempromosikan tokonya secara otomatis. Penjualan harian langsung turun drastis. Malam itu, Nadia duduk lama di teras rumah. Ia menatap kosong ke depan, memeluk lututnya sendiri. Ibunya datang membawa teh hangat. "Kamu kenapa, Nat?" "Lagi bingung, Bu. Rasanya makin besar makin susah. Aku capek. Kalau gagal, semua balik ke aku. Kalau berhasil, banyak yang mau ambil bagian. Tapi kalau ada masalah, semuanya hilang." Bu Rini hanya duduk di sampingnya. Tak banyak berkata-kata. Ia paham, anaknya sedang tidak butuh nasihat panjang lebar, hanya butuh didengarkan. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk berhenti sejenak dari aktivitas live. Ia ingin fokus membenahi sistem internal. Ia kumpulkan semua tim, dari bagian produksi, admin, hingga marketing. Ia mulai membuat jadwal kerja baru, pelatihan ulang standar operasional, serta sistem pelaporan produksi harian yang lebih transparan. Tak semua karyawan senang dengan sistem baru. Beberapa merasa dikekang. Salah satu dari mereka, Tasha, memilih mundur karena merasa tidak nyaman bekerja dengan tekanan terlalu tinggi. Padahal Nadia hanya ingin semua berjalan lebih profesional. Tapi ia tidak memaksa. Ia belajar menerima bahwa dalam perjalanan usaha, keluar masuk karyawan adalah hal biasa. Ia rekrut yang baru, kali ini dengan seleksi lebih ketat. Di tengah usaha memperbaiki internal, Nadia juga berhadapan dengan tantangan dari luar, persaingan. Beberapa brand sabun lokal mulai bermunculan. Ada yang menjiplak desain kemasan, bahkan nama produknya dibuat mirip. Yang paling menjengkelkan, salah satu toko menjual sabun serupa dengan harga setengah dari harga Nat Clean. Ia mencoba menahan diri, tidak mau menyulut konflik di media sosial. Tapi ia juga tidak tinggal diam. Nadia mengubah strategi pemasaran, fokus pada storytelling. Ia mulai menceritakan proses pembuatan sabun, memperlihatkan bahan baku alami yang ia gunakan, dan bagaimana ia menjaga kualitas sejak awal. Respons pasar mulai membaik. Pelanggan lama mulai kembali dan menyadari bahwa produk yang murah tidak selalu sepadan kualitasnya. Mereka juga lebih loyal karena merasa lebih mengenal siapa di balik merek Nat Clean. Namun, cobaan tidak berhenti. Suatu hari, rumahnya didatangi seorang pria tak dikenal yang mengaku sebagai konsultan bisnis dari Jakarta. Ia menawarkan kerjasama dengan iming-iming suntikan modal besar asal Nadia mau berbagi saham. Nadia sempat tergiur, tapi setelah menelusuri profilnya, ternyata pria itu terlibat dalam beberapa penipuan investasi berkedok kemitraan. Beruntung, Nadia tidak terburu-buru menerima tawaran itu. Tapi dari situ ia sadar, banyak orang yang ingin menunggangi kesuksesan orang lain. Tidak semuanya datang dengan niat baik. Dalam kondisi seperti itu, dukungan orang rumah menjadi penting. Ayahnya yang dulu diam, kini mulai lebih terbuka. "Kalau kamu capek, istirahat, Nat.
Nggak ada bisnis yang harus kamu paksakan sampai kamu sendiri tumbang. Rezeki itu bukan cuma dari angka besar, tapi dari ketenangan juga. Kalimat itu terpatri dalam benaknya. Untuk pertama kalinya, Nadia izin libur sehari. Ia pergi ke tempat wisata sederhana bersama keluarga. Makan di warung kaki lima, tertawa bersama adik-adiknya, dan duduk di bawah pohon sambil berbincang tanpa memikirkan laporan penjualan. Hari itu, tidak ada sabun yang terjual. Tapi Nadia merasa lebih kaya daripada hari-hari sebelumnya. Setelah kembali, ia bangkit dengan semangat baru. Ia tahu, bisnis ini tidak akan berjalan sempurna. Tapi ia mulai menerima bahwa kesempurnaan bukanlah tujuannya. Yang penting adalah proses. Dan siapa saja yang ia kuatkan sepanjang perjalanan. Karena Nadia mulai memahami satu hal penting. Menjadi pengusaha bukan hanya tentang menjual produk, tapi tentang bertahan, belajar, dan tetap jujur pada pelanggan, pada tim, dan pada diri sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak Nadia mulai merapikan sistem usahanya. Ia tidak lagi terlalu fokus mengejar omzet, melainkan mengejar stabilitas. Ia sadar bahwa bisnis bukan tentang cepat kaya, tapi tentang bertahan panjang. Dan perubahan itu mulai terasa. Semua mulai berjalan lebih rapi. Keluhan pelanggan turun drastis. Produk makin dikenal di kalangan konsumen yang peduli bahan alami dan kualitas. Namun, kejutan datang justru saat Nadia merasa sedang tenang-tenangnya. Suatu siang, ketika sedang memeriksa stok barang di gudang kecilnya, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya ia tak mengangkat jika nomor asing. Tapi entah mengapa kali itu ia merasa perlu menjawab. "Selamat siang. Ini dengan Mbak Nadia, pemilik NatClean." "Iya, saya sendiri. Maaf, ini dari siapa ya?" "Perkenalkan, saya Niken, dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten. Kami mengikuti perkembangan usaha Mbak dari laporan mingguan e-commerce lokal dan komunitas pelaku usaha digital. Kami ingin mengundang Mbak untuk hadir sebagai narasumber dalam acara UMKM Bangkit minggu depan." Nadia diam sejenak, bingung. Ia tidak menyangka akan dihubungi oleh instansi pemerintah. Selama ini ia hanya sibuk jualan, memperbaiki manajemen, dan sesekali ikut webinar. Tapi diundang secara resmi sebagai pembicara, itu bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan. Seminggu kemudian, Nadia berdiri di atas panggung kecil dalam sebuah aula milik pemerintah kabupaten. Di depan ratusan orang, mulai dari mahasiswa, pelaku usaha pemula, ibu rumah tangga, sampai pejabat lokal, ia diminta berbagi cerita tentang perjuangannya membangun NatClean. Ia bukan tipe orang yang suka bicara di depan banyak orang, tapi saat itu, mulutnya seperti tak bisa berhenti bercerita. Ia kisahkan bagaimana ia dulu sempat dihina karena jualan sabun online. Bagaimana keluarganya dulu diremehkan hanya karena status ekonomi. Bagaimana ia dituduh pengangguran hanya karena kerjanya cuma di rumah main HP. Sampai akhirnya, hari ini ia berdiri di depan semua orang karena kerja keras itu membuahkan hasil. Ruangan hening. Semua menyimak. Dan saat ia selesai, tepuk tangan panjang menggema. Bahkan, salah satu pejabat menghampirinya dan berbisik, "Kami bangga ada anak muda seperti Anda di daerah ini." Kabar itu cepat menyebar. Beberapa media lokal menulis tentangnya. Headline-nya, "Dulu diremehkan, kini jadi inspirasi pelaku UMKM muda." Dalam seminggu, followersnya di Instagram naik signifikan. Beberapa orang yang dulu mengejeknya pun mulai muncul di kolom komentar. Salah satu yang mengejutkan adalah pesan dari Lia, temannya di kampus yang dulu terang-terangan menertawakannya karena dianggap tidak punya masa depan. "Lia, Nat, aku baru baca artikel tentang kamu. Hebat banget sekarang. Maaf ya kalau dulu aku sempat nyinyir. Kamu keren." Nadia tidak langsung membalas. Tapi dalam hatinya,
Ia merasa tidak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Bukan karena dendam, tapi karena sekarang ia sudah tahu nilai dirinya sendiri tidak bergantung pada pujian atau hinaan orang lain. Namun, di balik sorotan itu, tantangan tetap datang. Ia mulai kebanjiran tawaran kerjasama. Beberapa investor ingin menanam modal. Ada juga yang menawarkan peluang membuka cabang di kota lain. Tapi Nadia tidak gegabah. Ia pelajari semua proposal dengan teliti. Ia tidak mau kesalahan masa lalu terulang. Terlalu cepat, terlalu percaya. Ia konsultasi dengan seorang mentor bisnis yang ia kenal saat acara UMKM. Pria itu, Pak Arif, mengingatkannya untuk tetap fokus pada pondasi bisnis yang kuat, bukan hanya pada ekspansi. Jangan kejar angka dulu, Nat. Kejar sistem yang bisa bikin bisnismu jalan tanpa kamu harus selalu turun tangan. Nadia mulai membentuk tim manajemen kecil. Ia rekrut seorang admin profesional dan seorang staf keuangan. Ia mulai melepaskan sebagian tugas operasional dan fokus ke pengembangan brand serta strategi jangka panjang. Suatu hari, Nadia duduk di depan laptop sambil memeriksa notifikasi email. Salah satu email datang dari panitia event bisnis nasional di Jakarta. Subjek: Undangan khusus Festival UMKM Indonesia 2025. Isinya, Nadia diundang untuk hadir sebagai salah satu pembicara mewakili pelaku usaha muda dari daerah. Acara itu akan dihadiri oleh pejabat kementerian, tokoh-tokoh bisnis besar, dan ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Nadia menatap layar, terdiam beberapa detik. Ia teringat kembali awal perjalanannya. Malam-malam begadang mengemas sabun sendiri, dihina tetangga, bahkan diremehkan keluarganya sendiri karena jualan online. Tapi hari ini, bukan hanya omsetnya yang puluhan juta per bulan. Dirinya sendiri mulai dihargai sebagai sosok yang menginspirasi. Di akhir bulan itu, Nadia berdiri di depan cermin. Mengenakan blazer hitam sederhana, wajahnya tampak berbeda. Bukan karena riasan, tapi karena sorot matanya penuh keyakinan. Ia tidak lagi gadis yang bingung, takut, atau minder. Ayahnya datang dan berdiri di pintu kamar. "Kamu siap, Nat?" Nadia tersenyum, mengangguk. "Siap, ya." Dan kali ini, ia benar-benar siap. Bukan hanya untuk naik panggung, tapi untuk melangkah ke level hidup yang benar-benar baru. Pagi itu, Nadia duduk di salah satu sudut ruang konferensi besar di Jakarta. Di depannya, barisan kursi terisi penuh oleh para pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Sebagian adalah pemilik usaha besar yang omsetnya mungkin sudah miliaran per bulan, sementara sebagian lain adalah pengusaha mikro yang baru memulai dari nol, sama seperti dirinya dulu. Ia tidak mengenakan baju mahal, cukup dengan setelan blazer abu dan celana panjang hitam. Penampilannya rapi, tapi sederhana. Seperti pribadinya yang sejak dulu tidak suka tampil berlebihan. Ketika namanya dipanggil untuk maju ke podium, Nadia berjalan mantap. Ia tidak lagi merasa canggung atau ragu. Kali ini, ia tahu persis kenapa ia berdiri di sana. Ia bukan diundang karena kasihan, bukan juga karena popularitas sesaat. Ia diundang karena hasil kerja keras yang nyata. Dalam pidatonya, Nadia tidak membuka dengan pencapaian omzet atau prestasi pribadi. Ia mulai dengan fakta yang sering dilupakan banyak orang. Banyak anak muda yang hari ini malu jualan, bukan karena mereka tak bisa, tapi karena takut dihakimi. Padahal tidak ada yang hina dari menjual. Yang hina itu kalau kita menyerah hanya karena takut omongan orang. Semua diam, menyimak. Ia melanjutkan, "Saya memulai usaha ini bukan karena pilihan yang luas. Saya terpaksa. Tapi dalam keterpaksaan itu, saya menemukan arah. Dulu saya dipandang rendah hanya karena jualan sabun online. Tapi sekarang, yang dulu merendahkan justru belajar dari saya. Bukan karena saya lebih hebat,
Tapi karena saya tidak berhenti saat dihina. Beberapa peserta terlihat mengangguk. Di antara mereka ada ibu-ibu dari desa yang baru mulai bisnis makanan ringan, anak muda lulusan SMK yang jualan keripik secara online, dan bahkan seorang guru honorer yang kini merintis usaha sablon. Usai acara, Nadia dihampiri oleh banyak orang. Beberapa hanya ingin berfoto. Tapi banyak pula yang bertanya hal lebih serius. Bagaimana mengelola cash flow? Bagaimana menjaga kualitas produk saat order membludak? Bagaimana menangani pelanggan yang komplain? Sampai cara merekrut karyawan pertama. Di tengah kerumunan itu, seorang wanita parubaya menghampiri, menggenggam tangan Nadia dengan hangat. "Terima kasih, Nak. Cerita kamu seperti menampar saya. Anak saya di rumah suka jualan online. Tapi saya dulu sering marahi dia. Saya kira itu kerjaan main-main. Ternyata saya salah besar." Nadia hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, inilah kemenangan sebenarnya. Ketika kisahnya bukan hanya mengubah hidup sendiri, tapi membuka mata banyak orang lainnya. Sekembalinya ke kota asal, Nadia disambut seperti pahlawan. Tapi ia tidak berubah. Ia tetap bangun pagi, tetap mengawasi produksi, tetap mengecek stok dan laporan penjualan. Ia tetap jadi Nadia yang sama, yang kalau sabunnya tidak memenuhi standar, tetap akan ditarik kembali. Satu-satunya yang berubah adalah cara orang memperlakukannya. Tetangga yang dulu mengejeknya kini kerap mampir untuk bertanya bagaimana cara mendaftarkan produk ke marketplace. Ibu-ibu komplek yang dulu suka nyinyir kini minta dibantu bikin label produk rumahan mereka. Bahkan beberapa sepupunya yang dulu mencibir karena ia cuma jualan sabun, kini ikut mendaftar jadi reseller Nat Clean. Tapi yang paling menyentuh bagi Nadia adalah perubahan sikap keluarganya sendiri. Ayahnya, yang dulu memandang sinis dunia digital, kini sering membantu mengawasi gudang dan ikut mengantar pengiriman besar. Ibunya makin sering membantu mencatat stok bahan baku. Bahkan adiknya yang masih kuliah ikut membantu mengelola akun media sosial brand mereka. Satu malam, Nadia duduk di kamarnya sambil memandangi rak yang penuh dengan arsip, produk sample, dan berbagai piagam penghargaan yang ia terima dalam beberapa bulan terakhir. Ia tidak pernah bermimpi sampai ke titik ini. Tapi ia juga tidak kaget, karena semuanya memang hasil dari kerja keras tanpa henti. Di laptopnya, terbuka lembar kerja perencanaan tahun depan. Bukan lagi sekadar laporan penjualan. Kini isinya strategi ekspansi, rencana merekrut distributor regional, dan target menjangkau pasar luar negeri. Ia menutup laptop, lalu berdiri dan memandangi wajahnya sendiri di cermin. "Dulu kamu dianggap remeh, sekarang kamu jadi bukti. Bukan buat pamer, tapi buat nunjukin ke dunia bahwa orang kecil juga bisa jadi besar, asal tidak berhenti berusaha." Ia tidak bicara untuk siapapun. Itu pengingat buat dirinya sendiri. Karena ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi berada di titik yang sama seperti saat ia pertama kali mulai.